Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di dalam renungan kita 50 alasan kenapa Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib. Dan tidak terasa hari ini kita masuk ke dalam alasan yang ke-49, yaitu sehingga ia akan dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan. Kita akan lihat dalam Ibrani 2 ayat yang ke-9, dikatakan di sana, tetapi kita melihat Yesus dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat karena penderitaan maut. Kemudian di dalam Filipi 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-9 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat yang berikut yaitu di dalam Wahyu 5 ayatnya yang pertama dan yang kedua dikatakan di sana, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Malam sebelum Yesus Kristus meninggal, dia tahu apa yang akan terjadi. Oleh karena itu Yesus berdoa, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi sebelum dunia ada, Yesus Kristus sudah memiliki kemuliaannya. Di dalam Yohanes 17 ayat yang kelima, dan terjadilah demikian, ia dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat oleh karena penderitaan maut, yang kita baca tadi dalam Ibrani 2 ayat yang ke-9. Penderitaan Yesus tidak hanya mendahului mahkota, itu adalah harga, dan mahkota itu adalah hadiah. Dia mati untuk mendapatkannya. Mungkin ada beberapa orang kemudian bertanya, bagaimana ini bisa disebut kasih kepada manusia? Bagaimana Yesus termotivasi untuk memberi kita sukacita jika ia termotivasi untuk mendapat kemuliaannya? Sejak kapan kesombongan menjadi suatu kebajikan? Dan jawabannya ada di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-24 dikatakan di sana, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, sehingga mereka dapat melihat kemuliaanku. Itulah kasih ketika Yesus mati untuk mendapatkan kembali kepenuhan kemuliaannya. Ia mati untuk sukacita kita. Kasih adalah kerja keras, apapun biayanya, untuk membantu orang-orang agar terpesona dengan apa yang paling memuaskan kita sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus. Contohnya seperti ini, seperti halnya jika kita terpesona dengan keindahan alam Raja Ampat atau keindahan alam Pulau Bali, dan kita sepertinya ketika kita terpesona dengan keindahan alam tersebut, kita sepertinya merasa senang, merasa bahagia, merasa damai. Nah, seperti itulah cara Yesus bekerja ketika ia mati dan kemudian mendapat kemuliaannya. Sebenarnya itu adalah untuk sukacita kita. Ketika kita memandang dia dalam kemuliaannya, kita menjadi terpesona, menjadi sukacita dan merasa damai di dalam hati kita. Ketika kita melihat kemuliaannya, kita kemudian merasa bersukacita penuh dan merasa damai. Jadi Yesus mati di atas kayu salib untuk mendapat kemuliaannya, itu adalah untuk balik lagi untuk kepentingan kita sebagai orang-orang yang dikasihinya. Jika kita ingin berbahagia semaksimal mungkin, kita harus melihat dan menikmati pribadi yang paling mulia dari semuanya, yaitu Yesus Kristus. Inilah alasan Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib, yaitu untuk mendapat kemuliaannya, dan kemudian kemuliaannya itu membuat kita bersukacita. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa memberikan kita pemahaman tentang kenapa Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus memberkati kita.